Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan simpatisan yang hadir saat ini. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Setiaji Wiratmoko dari GKJ Wonosobo. Bakal jemaat dilayani oleh Penetua Medarman Zebua dan Penetua Slamet Haryanto. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa kebaktian dalam rangka HUT kemerdekaan RI tidak ditiadakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tanggung jawab bersama atau TJB merupakan pembiayaan bersama oleh jemaat-jemaat GKI untuk membiayai klasis sinode wilayah dan sinode. Setiap jemaat memikul tanggung jawab sesuai ketentuan dalam tata laksana GKI pasal 207. Adapun kewajiban GKI Wonosobo sebagai berikut. TJB SW Sinode Wilayah tahun 2020-2021 sebesar 15.549.100. Rapat majelis jemaat dalam pembidangan akan diadakan pada hari Kamis 13 Agustus 2020 pukul 19 di Gedung Binakasih. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Pemahaman Alkitab online diadakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 18 dengan tema Tuhan memelihara kehidupan yang terpercaya. Bacaan diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 dipandu oleh Capen Obaja Nathanael. Demikian pokok warta yang kami bacakan. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta yang telah tersedia. Terima kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan dari KJ 9 bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Persilakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima menyatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian Amsal mengingatkan kita ketika kita percaya, mari kita percaya sepenuhnya dan tidak bermain dengan pengertian kita sendiri. Karena itu mari kita mohon ampun ketika kita mencoba bermain juga dengan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mohon ampun jika kami sering bermain dengan pikiran dan rasa kami sendiri ketika kami mencoba percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sebab apa yang kami pikirkan dan apa yang kami mengerti sebenarnya terbatas. Bahkan kami belum mampu untuk bisa menjangkau pikiran-pikiran Allah. Karena itu Tuhan, kami mau berserah, kami mau bersandar untuk percaya penuh padamu. Dan jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang sesat dan yang menipu kami. Di dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Karena itu bersyukur dan berbahagialah. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang menyatakan pengakuan dosa dan pengampunan, Tuhan memberikan berita anugerahnya bagi kita semua. Berita anugerah akan kita terima di dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk menolong di dalam pembacaan kita. Mari kita berdoa. Hidup kami adalah dari Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan kami juga dari Tuhan. Demikian juga apa yang kami pikirkan juga dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami saat ini untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Mari kuasa Roh Kudus menguasai kami, menolong kami, supaya kami mengerti dengan benar apa yang menjadi sabda Tuhan, terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika tidak keberatan selain melihat layar yang juga ada di atas kita, Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau bawa HP, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Injil Matius 14. Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Silakan yang bawa HP atau bawa Alkitab bisa dibuka bersama-sama. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat siang. Shalom. Nah, saudara-saudara, saya memang dari awal memohon saudara-saudara untuk membuka Alkitab ataupun HP. Nah, karena itu Alkitab atau HP yang Bapak Ibu tadi buka atau pegang, saya minta ditaruh di laci kursi di depan. Bisa minta tolong HP atau Alkitabnya ditaruh di laci di depan. Taruh aja di depan. Sudah? Nah, kalau sudah,
Saya minta digeser setengah meter ke kanan atau ke kiri. Tadi sudah ditaruh toh? Sekarang digeser ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena saya ingin mengajak saudara-saudara kita semua untuk merasakan, percaya, believe in God, being trust itu perlu dirasakan. Kalau cuma ngomong, kalau cuma kognitif, kalau cuma dengar, kita nggak tahu feel-nya. Sudah ya? Nah sekarang, ini saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak juga main sulap, nggak main sulap juga. Karena itu saya minta saudara-saudara untuk tutup mata. Silakan saudara-saudara tutup mata. Silakan ambil HP atau Alkitab tadi yang ditaruh di depan dengan mata tertutup. Silakan. Oke. Ketemu? Ya, terima kasih. Silakan dibuka matanya. Ketemu HP atau Alkitabnya? Ketemu. Ya, tak pikir hilang itu diambil sebelahnya kan enggak juga. Kan enggak juga. Bagaimana rasanya? Langsung ketemu ambil? Dapat? Langsung? Ada yang maaf, saya orang Jawa, ketok banget Jawa ini demamaan itu. Ada? Pertanyaannya adalah kenapa? Di depan digeser. Kan kita pasti tahu. Saya taruh di depan, saya geser. Oh, sekian itu ya. Silakan ambil dengan mata tertutup. Biasanya begitu kan? Pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak langsung? Kenapa? Saya kalau nggak COVID, saya turun jalan-jalan. Nah ini COVID, saya nggak jalan-jalan. Kita physical distancing. Kenapa pertanyaannya? Ya, karena mata kita ditutup. Kita nggak bisa terlalu pasti memastikan bahwa posisinya ada di sana walaupun kita tahu. Yang kedua, kenapa kira-kira? Ya, biasanya HP atau Alkitab itu taruh di samping atau bahkan di dalam tas. Tidak sejauh, kurang lebih ada sekitar setengah meter gitu ya. Nah saudara-saudara, begitulah yang namanya merasakan percaya. Percaya itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita berharap betul bisa menguasainya. Sesuatu yang bisa kita rasakan. Sesuatu yang bisa kita tahu pasti. Dan percaya itu baru akan gitu. Kalau kita pakai panca indera. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar, saya bisa merasakan, saya bisa mengecap begitu, saya baru percaya. Karena itu Bapak Ibu, kenapa gosip sangat laku? Gosip itu ya atau ya? Tak kasih tahu ya. Itu sebelah itu. Itu. Kenapa kita kemudian, padahal ya dan tidaknya kita nggak ngerti kan? Tapi kenapa kita langsung, tenan yang benar. Oh iya, kamu baru tahu kok. Tak kasih tahu lagi ya. Karena kita, itulah percaya. Padahal belum tentu itu, selama yang kita lihat, kita dengar, kita menganggapnya sebagai percaya semua. Nah karena itu tadi saya mengajak kita semua untuk praktek. Kayaknya saya minta tolong Pak Yuli di next. Nah karena itu saudara-saudara, setelah tadi pengalaman pertama, sekarang pengalaman kedua. Percaya itu juga persoalan, kadang-kadang orang mengatakan ini masalah untung dan rugi. Ya kan, kalau untung dan rugi pilihan dong, ini dan itu. Saudara-saudara bisa lihat dua gambar di atas, ada di kanan dan kiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu milih, kira-kira kelinci mana yang bahagia dan senang? Yang kanan Bapak Ibu atau yang kiri Bapak Ibu? Kanan. YouTube-nya tadi pagi sudah jalan belum? Yang besar apa yang kecil? Jangan menghina dong. Tentang yang di depan besar itu kan. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yakin? Kenapa? Karena saya lihat sayurnya besar dan dia smiling gitu ya. Bapak Ibu kira-kira kalau dapat yang ini gimana? Ijolan.
Next Pak Ili. Tapi kita akan lihat bahwa sesuatu yang kita percaya itu memang sesuatu yang kemudian pakainya itu indera semua. Pakainya kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa dengar, kalau kita... Mana yang untung? Kanan apa yang kiri? Loh kok berubah? Loh yang kanan ini untung loh, besar Bapak Ibu. Besar kan? Daunnya, betul. Yang kiri? Jadi persoalannya kemudian di mana? Banyak orang kemudian berbicara persoalan percaya juga hal yang sama. Ketika orang melihat, ketika orang mendengar, ketika orang merasakan, oh saya percaya ini, oh luar biasa ini, hebat. Padahal itu baru tataran kulit. Kita belum betul-betul melihat bahwa yang saya percaya itu sampai kedalamannya. Dan dengan mudah kita kemudian percaya pada, ya saya lihat kok apa yang salah dengan itu. Ya, hari ini saya tidak akan bicara persoalan salah dan benar, tapi hari ini saya mau mengajak kita semua kalau percaya ya percayalah. Jangan bermain dengan logikamu, jangan bermain dengan pengertianmu sendiri, jangan bermain dengan mata, dengan telinga, bisa saja itu keliru. Saya mengatakan tidak semuanya keliru, bisa saja itu keliru. Nah karena itu bacaan kita hari ini, lanjut Pak. Bacaan kita hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan adalah bacaan yang menarik sebenarnya, yang pada tanggal 10 Agustus 2014 saya berada di tempat ini. Mas Bobi udah tahu ini, garing tadi udah ngomong lagi. Ya, orangnya baik lain. Tanggal 10 Agustus 2014 saya berdiri di sini dengan materi yang sama. Tapi tenang, saya tidak akan bilang materi 6 tahun yang lalu. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu nyatet materi saya 6 tahun yang lalu. Ya kan? Di komputer saya jelas itu, GKI Wonosobo 10 Agustus 2014. Saya begitu buka, aku dibaleni kayak gitu ya. Nah persoalan yang pertama adalah saya nggak akan bicara tentang itu, tapi saya akan mengajak kita semua untuk bahwa merasakan percaya itu nggak cuma terbatas oleh indrawi. Bahkan yang di luar indera kemampuan kita pun itu juga percaya. Itu juga trusting. Itu juga believing God. Yang pertama saudara-saudara, ada sesuatu yang aneh memang menurut Matius, ditulis oleh Matius luar biasa. Sesuatu yang berbeda, yaitu yang pertama, Yesus kok doanya sendirian? Kenapa Yesus gak mau doa sama murid-muridnya? Kenapa murid-muridnya suruh jalan? Udah kamu jalan naik perahu, kamu nyebrang, aku mau naik sendirian. Pertanyaan yang sebenarnya logis oleh para murid-muridnya, ya Tuhan kalau saya duluan, logis itu ya. Pernah gak Bapak Ibu? Ayo kita ngumpul di alun-alun. Ya udah, mangkato, tak anteni. Pernah gak gitu? Mangkato tak anteni, saya aja gak berangkat. Berangkatlah tak tunggu di sini. Gimana ketemunya? Pertanyaan yang sebenarnya sudah jadi persoalan. Saya berangkat duluan dengan murid-muridnya. Jalan bareng-bareng. Orang banyak suruh pulang. Yesus sendirian, ngapain? Terus ceritanya gimana? Kira-kira Bapak Ibu baca Alkitab sampai di sana tidak? Mungkin bertanya, kok ini aneh ya? Matius kok nulis? Satu itu. Yang kedua, perahunya begitu sampai di tengah, di ayat 24, ada angin sakal. Jam 3 pagi. Ada apa lagi nih? Apa maksudnya Matius menulis ini semua? Nah, 6 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya sharing tentang Leviathan. Leviathan itu penguasa lautnya orang-orang Yahudi. Kalau di kita, mudahnya Bapak Ibu, saya cerita Leviathan kan Bapak Ibu tidak terpengaruh kan? Tapi kalau saya bilang, Pak Bobi, besok sama saya, sama-sama pakai baju hijau dan biru, kita jalan-jalan ke pantai selatan yuk. Yang pakai masker biru, kita ke pantai selatan. Kira-kira apa bayangan Bapak Ibu? Kok gini-gini itu apa ini? Nanti sudah sampai di sana, saya sama Pak Bobi rangkulan, kita mendekat bibir pantai, tambah maju, terus nanti apa yang terjadi? Orang mendengar, orang berpersepsi, orang melihat kalau di sana pasti, yang memastikan siapa? Ya kan? Nah, Matius pakai gaya bahasa yang sama. Angin sakal jam 3 pagi. Cing-cing, untungnya umum.
Tapi kita tadi biru. Kalau biru tak ajak main pantai selatan. Nanti gini. Itu yang terjadi. Kita kemudian berpersepsi, kemudian kita, kan? Begitu ada masalah, ada yang celaka, apa biasanya orang bilang? Kalau di sana kemudian ada orang hanyut gitu, nggak ketemu, apa Bapak Ibu bilangnya? Oh, pasti pantai selatan. Padahal saya dulu di geologi belajar tentang pantai selatan itu kan karena telung. Begitu udah masuk nggak bisa balik, kenapa? Karena telung begitu. Tidak landai. Percaya gitu. Sama Bapak Ibu, murid-murid Yesus itu kurang ajar loh. Bapak Ibu baca aja itu. Ya kan? Ayat 25. Angin sakal, jam 3 pagi. Ada yang datang. Mereka langsung teriak. Kira-kira dari Tuhan Yesus kurang ajar gak itu? Enak ngomong hantu gitu ya. Gitu ya. Pak Hendri lama tugas luar kota kan. Pulang ke rumah sama ibu malam-malam jam 3 pagi. Utek. Mas, kakak udah tidur. Oh kakak tidur. Siapa itu? Diam aja. Hantu ya? Kira-kira gimana Pak? Pecat gitu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang kemudian kita pikirkan dengan kata percaya tadi? Ketika kita bermain dengan pendengaran kita bermain dengan mata kita. Dan itulah yang terjadi dengan para murid-murid. Hantu berteriak-teriak. Ya jawabnya Yesus sih selalu baik dan selalu baik gitu ya. Yesus mengatakan jangan takut aku ini. Kemudian persoalan yang kedua, yang kemudian di ayat 28 Bapak Ibu, di sana luar biasa. Ini yang kita catat dari Petrus. Bagaimana kita kemudian belajar percayanya Petrus. Petrus mengatakan, jika itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Kenapa kita nggak bilang, Pah, katakanlah gitu ya, atau Mah gitu, atau Nak gitu. Oh berarti anakku, udah Mang Suli kan? Gitu. Begitu dicari, orang yang baru makrep gitu. Tapi kita perlu memastikan kalau itu betul. Nah bahasanya Petrus berbeda. Kenapa Petrus gak kemudian, oh Tuhan terima kasih. Petrus perlu memastikan kembali kalau itu Tuhan. Belajar percayanya Petrus itu dia mengatakan suruhlah aku datang. Jawabnya Yesus, datanglah. Lanjut Pak Ili. Lalu apa yang terjadi ketika Petrus datang? Bapak Ibu, pertanyaan saya, kapan Petrus belajar jalan di atas air? Kalau teman-teman Manado gitu ya, Idodo Nganajo gitu toh, Manado sih bisa berjalan gitu ya, belajar. Ada suku-suku tertentu pakai kapal tertentu berjalan di atas air. Nganaso mudah, seberang, ya, 5 menit sampai. Pertanyaannya, Petrus, kapan belajar berjalan di atas air? Kapan Petrus kemudian punya panduan cara belajar di atas air? Ilmunya ini, ngucapinnya ini, harus ngomong ini, berjalan di atas air. Kapan? Yesus cuma bilang, datanglah. Petrus berjalan di atas air. Nah saudara-saudara, itulah yang disebut dengan percaya. Saya perlu memastikan iya. Saya perlu tahu betul kalau itu Allah ya. Tapi ketika Allah mengatakan, Yesus mengatakan datang, datang. Lalu apa kaitannya dengan di depan tadi yang kita sebut? Kaitannya adalah di ayat yang ke-30. Kemudian dirasanya ada tiupan angin, dia mulai goyang. Nah saudara-saudara, sama ketika hari ini saudara diajak, diminta untuk percaya dalam nama Tuhan, lalu kita coba memikirkan ulang. Yang benar Tuhan, tenane, kok kondisinya kayak gini, COVID-nya belum selesai, saya punya masalah. Datang aja. Tapi apa yang kemudian sering kita lakukan? Kita diajak percaya kepada Tuhan, tapi kita juga mengandalkan. Karena itu di Amsal di depan tadi,
Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka jangan kita mengandalkan atau bersandar pada pengertian sendiri. Bukannya nggak boleh Bapak Ibu. Bukannya Tuhan itu melarang. Karena apa? Karena di ayat 31 itu bahasanya Tuhan Allah, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya tunjukkan sebuah foto yang dibuat oleh salah seorang pelukis terkenal begitu. Saya temukan di Google. Lanjut Pak Yuli. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat foto ini. Nanti bisa cari ya di internet banyak. Tapi cari yang ini. Karena apa? Bapak Ibu silakan perhatikan betul. Wajahnya Yesus tuh nggak marah. Wajahnya Yesus tuh nggak mangkel walaupun muridnya kurang ajar. Sudah ngerti ini aku yang datang dibilang hantu, kan kurang ajar. Udah gitu suruh datang jalan, kamu ragu-ragu jatuh minta tolong. Jadi Yesus, kamu itu biasa. Jadi bahasa yang Yesus pakai itu, biasalah kamu. Karena itu Yesus mengatakan, kenapa kamu kayak gitu? Dan mukanya Bapak Ibu, mukanya Yesus itu tersenyum. Karena dia tahu betul siapa kita. Nah hari ini saya mengajak kita semua untuk percaya dengan sepenuh hati. Kalau kita percaya dengan sepenuh hati, maka ya sudah, tidak usah ragu-ragu. Orang Jawa mengatakan yen wani ya wani, atau gimana? Yen wani ojo, wedi-wedi, yen wedi ojo, wani-wani. Maaf ya saya pakai filosofi Jawa ini. Artinya kalau kamu takut jangan coba-coba berani, tapi kalau kamu berani jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Kalau kita belajar percaya pada Tuhan, kita bersandar penuhnya pada Tuhan, ya enggak usah khawatir. Loh, tapi kan ini wajar Tuhan, saya khawatir. Ya kalau khawatir ya sudah pikir sampai khawatirmu selesai, baru percaya. Berapa kali kemudian kita punya persoalan enggak selesai-selesai kita nyalain Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, loh kamu kan tak ajak percaya. Loh tapi kan gini, ya sudah kamu masih mikir lagi. Tanyanya sampai kapan? Kita mikir muter-muter enggak nyampe-nyampe tuh. Enggak jadi-jadi. Udah menyerah, udah percaya. Coba kalau kita mikir muter-muter, Petrus kapan kamu belajar berjalan di atas air ya? Pakai sepatu kaca, nanti gravitasinya berapa, tiupannya berapa, kapan selesainya Bapak kita mikir itu? Yesus cuma mengatakan datang, selesai. Jadi kalau percaya, jauhkan kekhawatiran. Dan yang ketiga, dan kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena itu di depan tadi saya mengatakan, semua indera kita terbatas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap, semua terbatas. Petrus nggak perlu belajar caranya berjalan di atas air. Dia bisa berjalan. Mau ditulis secara matematika, mau dilogika secara matematika, bisa. Diriset bisa. Butuh waktu yang panjang. Tapi hari itu, nyat, Petrus jalan. Kalau saudara-saudara sampai hari ini mungkin punya persoalan, punya pergumulan, saudara butuh percaya sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Caranya manut, aku percaya betul samamu. Saudara sudah mentok, sudah nggak bisa ke depan, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke belakang. Bisanya kemana? Ke atas. Percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menghayati sabda Tuhan dengan mengambil saat teduh. Marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur kami punya Allah yang sabar. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang jauh lebih tahu, mengerti tentang kami. Ampuni Tuhan jika selama ini kadang kami bermain dengan pikiran dan rasa kami. Sementara Tuhan mengerjakan jauh yang bisa kami mengerti dan pahami. Karena itu terima kasih hari ini kami diingatkan, kami punya Allah yang hidup, yang dapat kami percaya. Karena itu Tuhan, kami sandarkan sepenuhnya dalam pimpinan dan berkat-Mu. Kami terus belajar untuk percaya dan menyerahkan diri kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan berkati mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan saudara-saudara kami. Engkau menolong mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau hadir bagi sakit penyakit mereka. Karena itu tolonglah saudara-saudara kami senantiasa memiliki Kristus dalam iman percayanya. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa-masa studi di tengah-tengah pandemi saat ini. Sebagai manusia mungkin kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Apa yang kami dengar semuanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan mengerjakan jauh lebih dibanding yang kami mampu. Karena itu kami serahkan anak-anak kami dalam studi dan belajarnya. Kami juga serahkan segala usaha kami. Kami serahkan segala kemampuan kami. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami. Mari Tuhan, tolonglah kami. Demikian juga kami serahkan majelis gereja-Mu beserta dengan komisi dan panitia dengan serangkaian tugas dan tanggung jawabnya. Mari berkati GKI Wonosobo, kami semua di tengah-tengah kebingungan dan kegalauan kami dibimbing untuk dekat dengan Tuhan. Berkati juga proses pemanggilan pendeta untuk saudara kami Obaja, Tuhan menolong memberkati sehingga sungguh semua menjadi proses yang indah. Kami juga serahkan kehidupan kami masing-masing dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tidak lupa juga kami menyerahkan Tuhan untuk kabupaten dan pemerintahan negara kami. Terlebih agenda politik untuk pilkada di bulan Desember nanti. Mari Tuhan tolong Wonosobo supaya kami benar-benar damai, aman, dan sejahtera. Tolong kami juga sebagai bangsa dan anak-anak-Mu di muka bumi ini dalam melawan COVID-19. Tingkatkan imunitas diri kami, tingkatkan sukacita kami, tingkatkan kebahagiaan kami, tingkatkan kekebalan tubuh kami. Supaya kami betul-betul sehat karena pertolongan Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, kami mohon ampun. Semuanya kami naikkan, kami percaya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengucapkan syukur melalui persembahan yang sudah Bapak Ibu masukkan dalam kotak di depan pintu masuk. Untuk yang kotak merah untuk gereja, yang kotak biru untuk tanggung jawab bersama.
Untuk mendasari firman Tuhan, persembahan pada saat ini dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa pada kesempatan saat ini di dalam kami mengikuti ibadah. Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan dan kami masukkan dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Tuhan berkati, Tuhan sucikan sehingga setiap berkat yang sudah terkumpul pada saat ini, Tuhan sucikan sehingga dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang ada, yang terutama melalui transfer lewat bank maupun yang sudah masuk. Biarlah semua itu Tuhan berkati juga yang sudah terkumpul melalui kas gereja pada saat ini. Tuhan Ku berkati semuanya sehingga bisa kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan persembahan ini kami naikkan. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Sebagaimana pujian kita, walaupun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, percayalah Tuhan setia bagi saudara-saudara. Sebagaimana firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.